Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kami harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tema penyampaian firman hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatan kita. Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat firman Tuhan yang saya kutip, Markus 6 ayat 30 adalah kelanjutan dari Markus 6 ayat 7 sampai 13, di mana judul perikopnya adalah Yesus mengutus ke-12 murid. Setelah Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid, 12 murid itu dengan kuasa Tuhan Yesus kembali kepada Tuhan Yesus dan mereka mempertanggungjawabkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kerjakan dan ajarkan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah murid Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Oleh karena itu, kita juga wajib dan kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil dan mengajarkan berita Injil itu kepada siapapun di sekeliling kita. Dan setelah itu kita semua akan dipanggil pulang kepada Bapa di surga dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Markus 6:30 katakan begini, kemudian rasul-rasul itu. Rasul-rasul, saudara, bahasa aslinya Yunani yaitu apostolos. Apostolos itu adalah rasul, seorang utusan atau saksi-saksi. Kita adalah utusan, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Berarti kita adalah rasul-rasulnya Tuhan. Dan kemudian dikatakan, berkumpul dengan dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ajarkan, bahasa aslinya Yunani adalah didasko. Didasko artinya mengajar, berdiskusi, menasehati. Jadi tugas kita, saudara, untuk kita mengajar, menasehati, dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah di Tuhan tempatkan setiap kita. Karena Matius 28 yang sudah sering kita dengar, katakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang pertama, Bapak Ibu, apostolos, seorang rasul, seorang utusan, atau saksi Tuhan. Sementara kita diperintahkan Tuhan, kita semua dipanggil menjadi utusan Injil Tuhan. Menjadi saksi sebagai rekan sekerja Allah, bahkan menjadi sahabat bagi Tuhan dan sesama. Yohanes 15 ayat 12-15 katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan Yesus, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, dahsyat luar biasa, tak terhingga kuasanya, mau memanggil kita sebagai sahabat, maka kita pun harus membawa orang, menjadikan orang sesama kita menjadi sahabat. Karena sahabat, Tuhan Yesus katakan, bukan hamba, tetapi apa yang diperbuat oleh tuannya akan diberitahukan kepada sahabat-sahabatnya. Pemuritan bukan program atau misi gereja, saudara. Pemuritan adalah gaya hidup pribadi lepas pribadi. Pemuritan adalah utusan Tuhan, rencana Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan kita adalah menjadi sahabat Allah. Kuncinya, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus percaya penuh kepada Bapa di surga, seperti seorang anak kecil yang percaya penuh kepada bapaknya. Anak kecil kalau dia minta susu, masih bayi ya, dia tinggal nangis. Dia percaya penuh kepada bapaknya. Ketika dia sudah 3, 4, 5 tahun, apapun yang dia inginkan, dia cukup nangis. Dia minta merengek sama bapaknya, maka bapaknya pasti mengusahakan mengabulkan. Itu Bapak di dunia, saudara. Apalagi Bapak di surga. Oleh karena itu, andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita, supaya kita terus menjadi anugerah dan berkat Tuhan.
Kemudian kita juga harus melekat erat pada pokok anggur itu. Yesus Kristus adalah pokok anggur dalam kehidupan kita, orang percaya. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak melekat kepada pokok, maka kita tidak akan berbuah. Jadi percaya penuh kepada Tuhan dan hidup kita sepenuhnya berharap kepada Tuhan, melekat pada pokok di dalam Tuhan Yesus. Menjadi sahabat. Setelah kita menjadi sahabat Allah, kita pun harus menjadi sahabat sesama kita. Bagaimana caranya, saudara? Kita harus membangun hubungan dengan sesama. Menjadi sahabat yang dapat dipercaya. Lakukan PDKT, saudara, dengan tetangga kita, dengan karyawan kita, dengan teman-teman di dalam pekerjaan kita, dan mungkin kita sudah punya sahabat di komunitas-komunitas kita. Jadi orang percaya jangan hidup untuk diri sendiri, tetapi harus hidup untuk masyarakat. Kenapa, saudara, orang Kristen banyak dimusuhi dan banyak dibenci? Karena kita menutup diri, kita curiga sama orang asing, kita curiga sama orang yang berlainan agama dengan kita. Kita curiga dengan orang yang beda pendapat dengan kita. Kita egois, kita mementingkan diri sendiri. Tetapi yang seharusnya kita harus membangun sahabat dengan siapapun. Karena Yesus datang menjadi sahabat kita, kita pun harus menjadi sahabat semua orang. Kemudian kita harus memperhatikan kebutuhan sahabat kita. Kita harus menjadi solusi, kita harus menjadi jawaban. Pak, bagaimana caranya? Caranya adalah ajarkan, sharingkan pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Kenapa Alkitab selalu menulis tetaplah mengucap syukur, saudara? Karena semua yang baik, semua yang buruk yang kita alami menjadi pengalaman berharga bagi kita untuk menjadi saksi untuk Tuhan, untuk sesama kita. Kita jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itulah pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Saudara, bagaimana hasilnya? Apapun hasilnya, Tuhan saja yang bertindak. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita, saudara, membangun hubungan dan mengajarkan apa yang menjadi pengalaman dalam hidup kita. 1 Korintus 6, 3 ayat 6 dikatakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi jawabannya, saudara, hasilnya kita serahkan semua kepada Tuhan. Tapi ada bagian kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita menerima, kalau dia mau menerima, saudara, dan sampai mau dibaptis, luar biasa. Itu adalah hasil jeripayah kita bersama Tuhan. Dibaptis artinya diambil dari dunia, menjadikan satu tubuh bersama Kristus. Kalau kita sudah satu tubuh, dia akan memuridkan orang lain. Dan terus generasi demi generasi firman Tuhan, kebenaran Tuhan terus akan menyambung. Karena pada akhirnya kita akan dikumpulkan bersama-sama Tuhan. Kita harus memiliki fungsi kita masing-masing bersama saudara-saudara seiman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetap kerjakan keselamatan kita dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.